Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Dini. Kali ini, aku akan membahas tentang fungsi Gompertz. Fungsi Gompertz. Fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot batas pertumbuhan. Fungsi ini dinyatakan sebagai berikut, di mana N adalah jumlah variabel pada tahun ke-T, R adalah tingkat pertumbuhan dengan R kurang dari 0, R kurang dari 1. A adalah proporsi pertumbuhan awal, C adalah tingkat pertumbuhan dewasa yaitu asimtot tertinggi, T adalah indeks waktu. Sifat utama dari fungsi Gompertz digambarkan dengan dua jenis kurva di bawah ini. Tipe 1 A lebih dari 0, A kurang dari 1 per E. Tipe 2 A lebih dari 1 per E, A kurang dari 1. Berikut gambar kurva Gompertz. Kurva tipe 1 meningkat dengan pertambahan yang membesar untuk nilai-nilai T positif yang kecil, tetapi meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk nilai-nilai T positif yang besar. Sedangkan kurva tipe 2 meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk semua nilai T positif. Contoh kasus, sebuah pasar swalayan di Jakarta mempekerjakan 20 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang dipekerjakan meningkat rata-rata 25% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, sang manajer memutuskan tidak akan mempekerjakan lebih dari 400 orang karyawan. Bentuklah persamaan penggunaan tenaga kerja di pasar swalayan ini dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi 4 tahun. Diketahui proporsi pertumbuhan awal atau A adalah 20 orang dari 400 karyawan. Jadinya 20 per 400 sama dengan 0,05. Kemudian tingkat pertumbuhan dewasa yaitu asimtot tertinggi atau C adalah 400. Lalu tingkat pertumbuhan atau R adalah 25% atau 0,25. Karena yang ditanyakan adalah jumlah karyawan setelah beroperasi 4 tahun, maka untuk T sama dengan 4. Setelah semuanya sudah disusun, maka disubstitusikan ke dalam rumus. Menjadi N sama dengan C-nya adalah 400 dikali A, A-nya adalah 0,05, yang dipangkatin R yaitu 0,25 dan dipangkatin lagi T yaitu T-nya 4. Karena kita mengerjakannya menggunakan logaritma, maka menjadi log N sama dengan log 400 ditambah 0,25 pangkat 4 dikali log 0,05. Kemudian log N sama dengan log 400 adalah 2,6021 ditambah 0,25 pangkat 4 adalah 0,0039 dikali log 0,05 adalah min 1,3010. Maka menjadi log N sama dengan 2,6021 dikurang 0,0051. Maka hasilnya adalah log N sama dengan 2,5970. Karena log N sama dengan 2,5970, maka N-nya sama dengan 395,3539. Kita bulatkan menjadi 395 orang. Jadi, jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi 4 tahun adalah 395 orang. Catatan, mengingat model Gompertz ini relatif kompleks, pemahaman dan penerapannya perlu dicerna secara hati-hati. Satu hal senantiasa harus diingat bahwa R dalam persamaannya adalah menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata. Jadi, ia tidak konstan dari tahun ke tahun, melainkan cenderung sangat besar pada tahun-tahun pertama, tetapi kemudian
kecil dan mengecil pada tahun-tahun berikutnya. Sekian pembahasan tentang fungsi Gompet. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang fungsi Gompet. Terima kasih. Dadah.